Ya baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di LinkedIn kita hari ini. Karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 13.30, jadi langsung saja. Di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang terhormat Bapak Mirhat Tawakal. Selamat siang Pak. Selamat siang, Bu. Beliau merupakan auditor media inspektorat di Kabupaten Maros. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk materi yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu mengenai overview, manajemen dan identifikasi risiko risk register. Baik Pak, mungkin untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan dengan hormat kepada Pak Mirhat untuk membawakan materi tersebut. Baik, terima kasih Bu Asisa. Screenshot-nya sudah ya? Belum Pak, ini yang terlihat masih ini filenya. Oke. Sudah kelihatan, Mbak? Ini yang terlihat filenya Pak, file. Belum Pak, belum. Ya, dibuka dulu mungkin Pak. Kalau ini? Belum Sudah ya? Pak, belum Pak. Kok bisa ya? Kita tutup dulu ya. Oke. Kalau ini udah ya? Ya Pak, sudah Pak. Ya. Sudah ya? Sudah Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih apresiasi yang diberikan kepada saya dari moderator untuk mengisi workshop manajemen risiko dan identifikasi risiko. Jadi untuk manajemen risiko ini sebenarnya ada beberapa tahapan. Jadi sekarang saya akan membawakan fokus pada overview manajemen risiko dan penetapan risiko atau identifikasi risiko. Jadi nanti sebentar saya akan menampilkan juga kertas kerja risk register yang menjadi kita akan simulasikan kepada Bapak Ibu untuk bagaimana bisa menyusun risk register sampai ke rencana tindak pengendalian. Tapi untuk saat ini kita lebih fokus kepada identifikasi risiko. Nanti di hari Selasa kita akan membahas terkait dengan mulai dari mulai dari penyebab sampai ke rencana tindak pengendalian. Jadi framework-nya bahwa penilaian manajemen risiko ini merupakan suatu framework dari penilaian penyelenggara SPP, yang dimana SPP sekarang itu sedang terintegrasi yang dimana ada manajemen risiko indeks, ada indeks efektivitas pencegahan korupsi, dan ada level kapabilitas APIP serta struktur dan proses dari SPP itu sendiri. Jadi inilah yang menjadi salah satu dasar kenapa manajemen risiko untuk saat ini menjadi budaya ataupun menjadi perlu dibudayakan kepada pemerintah daerah supaya bisa mencegah terjadinya suatu masalah yang akan dihadapi pada saat proses pencapaian tujuan. Jadi untuk manajemen risiko itu sendiri dia masuk di struktur proses dan di mana ada di penilaian risiko. Ini Bapak Ibu. Jadi dia di dalam penilaian risiko yang dimana instrumen terhadap penilaian risiko ini ada 23 instrumen yang harus dipenuhi untuk bagaimana SPP ini bisa masuk pada level 3 gitu. Persyaratan SPP itu sendiri atau nilai maturitas SPP itu sendiri minimal nilai manajemen risiko indeks itu sudah pada level 3.
Jadi indikator terhadap parameter penilaian ini mulai dari proses perencanaan, bagaimana rencana pengendalian capaian level 3 manajemen risiko, itu dilihat dari kepemimpinan, itu ada 5 parameter, kebijakan ada 2 parameter, sumber daya manusia ada 1 parameter, kemitraan ada 1 parameter, proses manajemen risiko ada 7 parameter, dan aktivitas penanganan risiko ada 2 parameter. Untuk outcome itu hak terbatas karena parameternya diambil dari penilaian perencanaan atas dokumen perencanaan mulai dari RPJMD sampai kepada perjanjian kinerja. Jadi untuk rencana pengendalian pencapaian level 3 MRI, ya minimal yang pertama itu adalah adanya anggaran di organisasi perangkat daerah terkait dengan manajemen risiko. Minimal ada anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan BIMTEK manajemen risiko, penyusunan risk register, mulai dari tingkat strategi Pemda atau visi misi Pak Bupati, sampai kepada tingkat strategi perangkat daerah, sampai kepada tingkat operasional di masing-masing perangkat daerah. Tingkat operasional ini diambil dari kegiatan dari pemangku eselon 4. Yang kedua adalah minimal 70% Kasubag atau kepala seksi dan kepala bidang sudah mengikuti workshop manajemen risiko dan menyusun risk register, dibuktikan dengan sertifikat workshop manajemen risiko, penyusunan identifikasi, analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi rencana tindak pengendalian, kegiatan monitoring, dan review pada tingkat sasaran strategi Pemda, sasaran strategi perangkat daerah, dan operasional kegiatan. Untuk sasaran strategi perangkat daerah diambil dari sasaran strategi program atau dalam hal ini pemangkunya adalah kepala dinas. Jadi untuk menjadikan indeks manajemen risiko ini bisa juga ada satu lagi parameter, yaitu menjadikan indeks manajemen risiko sebagai indikator kinerja. Kami kemarin bisa mencapai level 3 manajemen risiko dan SPP ini karena kita melakukan review terhadap perjanjian kinerja, yang dimana kita simpan di target indeks manajemen risiko itu pada level sekretaris. Jadi level sekretaris ini dia lebih pada presentasi jumlah program, presentasi jumlah sasaran strategi, program, dan kegiatan yang telah disusun risk registernya. Jadi itulah yang menjadi salah satu indikator kenapa Maros bisa menjadi level 3. Latar belakangnya itu diambil dari PP 60 tentang SPP, yang dimana khususnya bagian ketiga, yaitu pasal 13 ayat 1, yaitu pemimpin instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPP diperlukan pedoman pengelolaan risiko. Jadi ini Bapak Ibu yang ada di daerah minimal sudah ada aturan terkait dengan pengelolaan risiko. Kenapa? Aturan itulah yang nanti jadi patron atau aturan itu yang menjadi dasar dan keseragaman terhadap penyusunan risk register sampai kepada risk appetite dan risk toleransi. Jadi itu di dalam pedoman pengelolaan risiko itu dibahas semua. Jadi risk toleransi itu di mana yang ada namanya risk toleransi itu ada batasan yang mana kita wajib untuk dibuat rencana tindak pengendalian, dan ada juga tidak dibuat rencana pengendaliannya, cukup karena cuma sampai di risk appetite-nya saja, tidak sampai kepada risk toleransinya. Nanti kita bahas di hari kedua terkait dengan risk tolerance. Tujuan penyusunannya yang pertama adalah mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah. Yang kedua, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah Kabupaten Maros. Jadi kebijakan pengelolaan risiko itu mulai dari kebijakan pengelolaan risiko itu mulai dari penetapan konteks pengelolaan risiko, yaitu adanya pengelolaan risiko strategi Pemda. Risiko strategi Pemda adalah mulai dari visi misi kepala daerah sampai kepada sasaran strategi perangkat daerah. Yang kedua adalah pengelolaan risiko strategis entitas atau perangkat daerah, yaitu diambil dari sasaran strategi eselon 2, dalam hal ini kepala dinas atau kepala badan. Pengelolaan risiko operasional perangkat daerah itu mulai dari
mulai dari kegiatan sampai kepada sub kegiatan. Dan nanti ini yang akan kita bahas sampai kepada pengelolaan risiko operasional. Untuk penetapan kriteria penilaian risiko, mulai dari skala dampak risiko sampai skala probabilitas risiko sampai skala nilai risiko, itu akan kita bahas di hari kedua, hari Selasa insya Allah, waktu yang sama. Yang ketiga adalah waktu dan tahapan dan pihak terkait dengan pengelolaan risiko, itu terkait dengan siapa yang menjadi penanggung jawab risiko tersebut dan siapa yang akan melakukan rencana tindak pengendalian. Kebijakan pengelolaan risiko itu adalah kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah. Yaitu pertama adalah penetapan konteks yang saya sudah jelaskan tadi di depan, penetapan struktur analisis risiko, penetapan kriteria penilaian risiko, dan penetapan struktur pengelolaan risiko. Ini yang akan kita bahas selama 2 hari. Dan nanti kita cuma sampai di tahapan 1, penetapan konteks, yang dimana kita akan membedah terkait dengan pengelolaan risiko strategi daerah dan risiko strategi perangkat daerah. Dalam hal ini program dan kegiatan dari instansi perangkat daerah Bapak Ibu. Model penilaian manajemen risiko tadi yang sama tadi dijelaskan sampai 23 parameter ya seperti ini. Ada kepemimpinan, ada alokasi kepemimpinan ini yang dimana setiap dalam pengambilan keputusan kepala daerah ataupun kepala perangkat daerah mempertimbangkan terhadap risiko-risiko yang akan muncul. Artinya apa? Suatu kegiatan yang akan kita lakukan, kita analisis dulu risikonya. Apakah ini berisiko besar atau tidak? Kalau dia berisiko besar, ya kita ada pilihan diambil risiko itu atau dibagi kepada orang lain. Dalam hal ini kita bagi kepada instansi-instansi yang terkait untuk melaksanakan suatu rencana tindak pengendaliannya nantinya. Untuk yang kedua adalah SDM, alokasi sumber daya, ya minimal seluruh perangkat daerah yang atau pejabat, mulai eselon 2, eselon 3, eselon 4, itu sudah mengikuti terkait dengan workshop manajemen risiko, terkait dengan pengembangan kompetensi, atau minimal sudah mengikuti sertifikasi CRMP atau CRMO, atau QRMP atau QRMO atau QRMA, yaitu dari Badan Standarisasi Nasional. Kemarin alhamdulillah saya sudah menyelesaikan satu jenjang, yaitu CRMO atau dasar dari manajemen risiko. Jadi itu menjadi kenapa Maros bisa kita masuk kepada level 3. Kebijakan manajemen risiko sama dengan tadi, artinya penetapan konteks manajemen risiko sampai dengan identifikasi risiko. Setidaknya memuat penyebab, dampak risiko, dan pihak yang terkena dampaknya. Jadi salah satu pengertian risiko adalah suatu kemungkinan kemungkinan terjadinya suatu yang akan menjadi dampak terhadap tujuan. Jadi sesuatu kemungkinan yang akan terjadi yang akan mempengaruhi pencapaian suatu dampak pada tujuan. Jadi inilah pengertian dari risiko. Artinya apa? Ini belum terjadi, tapi baru tahapan kemungkinan. Bisa saja terjadi dan bisa saja tidak terjadi. Artinya masih 50 probabilitasnya terjadi dan 50 probabilitasnya tidak terjadi. Minimal tergantung nanti dari rencana tindak pengendaliannya. Apakah memang tindak pengendalian ini mampu menekan dari resiko yang telah dijabarkan. Yang kedua adalah pengaruh ketidakpastian terhadap tujuan. Jadi pengaruh ini sudah pasti dia akan mempengaruhi ketidakpastian terhadap tujuan. Artinya apa? Resiko ini bisa menjadi pengaruh terhadap tidak tercapainya suatu target atau indikator yang akan dicapai. Minimal kita sudah memetakan resiko apa yang akan muncul sehingga nanti tidak bisa kita tekan untuk bisa tercapai suatu tujuan atau target yang telah diperjanjikan oleh perangkat daerah atau kepala dinas sampai kepada bupati. Yang ketiga adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah daerah. Jadi ini lebih fokus kepada bagaimana kemungkinan terjadi yang bisa mengancam terhadap sasaran strategi, mulai dari sasaran strategi perangkat daerah atau dalam hal ini sasaran bupati atau kepala daerah atau wali kota atau gubernur. Yang kedua adalah mengancam terhadap sasaran strategi terhadap perangkat daerah, dalam hal ini kepala dinas, kepala badan atau kepala puskesmas. Yang ketiga adalah mengancam terhadap kepala Kasubag eselon 4 terkait dengan bagaimana eselon 4 ini bisa mencapai suatu tujuan yang akan dia capai pada perjanjian kinerja yang telah dibuat pada dokumen
perjanjian kinerja awal tahun. Jadi perspektif risiko itu adalah identifikasi risiko. Jadi ada risiko minimal ada dua kategori dan komponennya. Kalau untuk bicara kategori, ada risiko strategis, ada risiko operasional, ada risiko kepatuhan, ada risiko fraud atau yang disebut dengan fraud control plan, dan ada risiko finansial atau risiko keuangan. Nah, sementara komponennya apa yang mungkin terjadi dan penyebab terjadinya apa, kapan terjadi, dampak atau konsekuensinya ketika risiko itu terjadi. Jadi didasari pada sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam konteks. Dalam hal ini, sasaran strategi ini diambil dari perjanjian kinerja atau perjanjian kinerja mulai dari sastra kepala daerah sampai kepada sastra eselon 4. Jadi uraiannya adalah jenis-jenis risiko. Yang pertama adalah pada strategi dan kebijakan, yaitu uraiannya adanya perubahan kebijakan lingkungan organisasi atau kebijakan organisasi sebagai respon terhadap perubahan kebijakan lingkungan organisasi. Salah satu risiko yang akan muncul pada saat risiko risiko kenaikan harga BBM pastikan berdampak kepada ini risiko kenaikan BBM ini adalah risiko perubahan kebijakan yang berdampak pada seluruh aspek dari sasaran strategi atau sasaran strategi perangkat daerah. Yang kedua adalah risiko operasional atau kegagalan pada orang, proses dan sistem dalam organisasi. Yang ketiga adalah kepatuhan, pelanggaran terhadap peraturan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat adalah risiko fraud atau kecurangan. Yang kelima adalah risiko finansial atau kegagalan terhadap pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban kepada organisasi. Dalam hal ini mungkin penyedia atau kontraktor yang sedang berkontrak kepada perangkat daerah yang pihak ketiga tidak bisa memenuhi kewajibannya atau tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Jadi risiko itu apa yang mungkin terjadi? Identifikasi risiko. Risiko fraud mungkin perilaku yang sengaja atau didesain untuk mengelabui. Yang pertama adalah pelaporan keuangan atau kinerja, yaitu pengakuan berlebih pendapatan atau realisasi kinerja. Jadi sengaja di-up naik pendapatan, tapi untuk penyetorannya laporan pendapatannya naik, tapi penyetoran tidak sesuai dengan pelaporan atau realisasi pencapaian target dari pengakuan pendapatan. Yang kedua adalah pembebanan fiktif atau belanja fiktif yang dimana di laporan realisasinya tidak tercapai, tapi penerimaan barang belum diterima oleh perangkat daerah. Pencurian aktiva adalah aset, yaitu yang pertama adalah penggelapan aktiva oleh pegawai atau pejabat. Jadi penggelapan ini minimal risikonya adalah yang pertama kendaraan dinas tidak digunakan dalam operasional kantor, tapi malah dipakai untuk operasional keluarga atau pribadi, keuntungan pribadi. Pencurian aktiva, ya pencatatannya di aktiva status dicuri, padahal dokumen itu dijual, gitu. Aset itu dijual. Yang ketiga adalah korupsi, suap dari rekan atau vendor. Yang kedua adalah suap atau gratifikasi dari pihak yang dilayani. Risiko fraud bisa saja prosedur perencanaan yang tidak transparan dan akuntabel. Ini terhadap markup terhadap penganggaran yang seharusnya dianggarkan cuma bisa menganggarkan 5M, tapi ternyata di-up sampai 7M untuk guna 2M itu untuk kepentingan pribadi. Tendensi pengadaan, program atau kegiatan baru tidak sesuai dengan dokumen perencanaan, program atau kegiatan disusun tidak sesuai dengan kebutuhan, tumpang tindih program atau kegiatan, penyusunan dokumen penganggaran yang manipulatif, markup nilai program atau kegiatan, pengabaian atas dokumen perencanaan, pembatasan akses masyarakat terhadap rancangan perda, manipulasi data kontrak, kegiatan atas pengadaan barang jasa. Jadi ini dimanipulasi terhadap bobot. Ya, bobot seharusnya cuma 30% karena mau dibayar di-up sampai 60%. Padahal yang di lapangan baru 30%. Manipulasi data penyusunan APS, harga satuannya 5 juta, di-up jadi 8 juta. Rekayasa bukti pertanggungjawaban, artinya bukti pertanggungjawaban asli bukan itu yang dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban, malah dibikin bukti pertanggungjawaban yang baru. Pengeluaran fiktif, artinya tidak ada penerimaan prestasi pengeluaran, tapi pertanggungjawaban ada. Kerangka pengelolaan risiko,
Jadi identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian risiko. Jadi kita lebih pada ke penetapan konteks atau tujuan, identifikasi risiko, analisis risiko. Setelah dari analisis risiko ada kegiatan pengendalian, baru informasi dan komunikatif, dan pemantauan. Jadi inilah salah satu siklus terhadap identifikasi risiko. Jadi setelah dari pemantauan kembali kepada penetapan identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern, atau minimal dibikinkan kayak kuesioner terhadap pengelolaan risiko. Jadi dalam penerapan pengelolaan risiko terdapat dua hal yang penting yang perlu menjadi perhatian, yaitu pembangunan atau perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya dan sistem pengelolaan risiko, dan implementasi unsur penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan menunjukkan pelaksanaan proses pengelolaan risiko. Jadi identifikasi risiko ini, mulai dari dimensi risiko atau pernyataan risiko. Jadi mulai dari kita bisa lihat dari waktu atau keterlambatan penyusunan soal. Jadi contohnya dilihat dari waktu. Yang pertama adalah keterlambatan penyusunan soal. Itu adalah suatu risiko. Bisa dilihat dari kualitas, yaitu kerusakan soal ujian, atau keselamatan kerja, atau kecelakaan dalam pendistribusian soal. Inilah salah satu dimensi risiko atau pernyataan risiko berdasarkan waktu, berdasarkan kualitas, dan berdasarkan keselamatan kerja. Sementara yang kedua adalah penyebab. Penyebab ini terdiri dari 5M. Yang pertama, petugas kurang kompeten. Yang kedua, kurangnya dukungan anggaran. Yang ketiga, material, stok barang tidak mencukupi. Yang keempat adalah machines, ruang ujian tidak sesuai dengan standar. Yang kelima adalah methods, tidak ada standar operasional pelaksanaan ujian. Sementara untuk dampak ini bisa kita kategorikan sebagai dampak dari finansial, yaitu kerugian keuangan negara atau di kinerja, tidak tercapainya kinerja instansi atau tidak tercapainya jumlah orang yang ujian. Yang ketiga adalah reputasi, keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan ujian. Jadi itulah suatu dampak dari risiko yang ada di sini, dimensi risiko. Sementara ini tadi penyebab dari internal yang 5M. Tapi kalau untuk penyebab eksternal ada beberapa. Yang pertama adalah ideologi contoh. Dari penyebab dari eksternal adalah ideologi. Itu adalah masuknya ideologi lain selain Pancasila, atau ada perubahan ideologi yang perlu menyesuaikan terhadap risiko. Yang kedua adalah politik, yaitu adalah perubahan kepemimpinan pejabat politik, atau dalam hal ini ada pergantian kepala daerah. Yang ketiga adalah ekonomi, yaitu krisis ekonomi, atau yang sekarang ini adalah penekanan inflasi terhadap kenaikan BBM. Yang keempat adalah sosial, yaitu gangguan dalam hubungan sosial masyarakat. Yang kelima adalah budaya, masuknya budaya asing, yaitu biasa orang-orang asing masuk ke Indonesia dengan membuat budaya atau mempengaruhi budaya Indonesia. Yang keenam, pertahanan adalah gangguan terhadap sistem pertahanan negara. Yang ketujuh, keamanan adalah pelanggaran hukum. Yang kedelapan adalah alam, contoh terhadap bencana alam. Jadi salah satu contoh terhadap pengisian identifikasi risiko ini. Yang pertama adalah pernyataan risiko. Sistem pengaduan masyarakat berbasis online belum dapat diakses oleh semua orang. Jadi ini lebih pada pernyataan risiko. Penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap adanya sistem pengaduan masyarakat berbasis online. Dampaknya adalah sistem pengaduan masyarakat tidak berfungsi secara optimal dalam meningkatnya pengawasan. Jadi inilah salah satu bentuk identifikasi risiko. Mulai dari pernyataan risiko, penyebab, dan dampak. Jadi ini kita fokus hari ini bagaimana teman-teman mampu mengidentifikasi risiko atau mampu membedakan mana pernyataan risiko, mana pernyataan penyebab, dan mana pernyataan dampak. Jadi contoh salah satu ilustrasi, tujuannya adalah menempuh perjalanan dengan pesawat dari Kabupaten A ke Kabupaten B untuk menghadiri rapat pada pukul 9 pagi. Jadi kira-kira apa-apa saja risiko yang akan muncul. Ini ada tujuannya Bapak Ibu. Ada tujuannya menempuh perjalanan dari pesawat dari A ke B untuk menghadiri rapat pada jam 9 pagi. Yang pertama adalah gagal berangkat dari A ke B, terlambat dan melewatkan rapat, tidak ada makanan dalam pesawat sehingga jadi kelaparan,
Yang keempat, ketinggalan pesawat sehingga terlambat hadir mengikuti rapat. Yang kelima, cuaca buruk membuat pesawat tidak dapat berangkat mengangkut peserta rapat. Jadi, yang pertama, mungkin ada Bapak Ibu gagal berangkat dari kota A dan kota B. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa kita diskusikan? Jadi, gagal berangkat dari A ke B itu bukan merupakan resiko. Jadi kunci dari resiko ini adalah bukan menegatifkan tujuan. Karena tadi tujuannya adalah berangkat dari kota A ke kota B untuk mengikuti rapat jam 9. Tapi di sini ada ilustrasi bahwa gagal berangkat dari A ke B berarti ini merupakan negatif dari tujuan, sehingga ini bukan menjadi resiko. Bukan resiko, tapi ini adalah suatu masalah. Yang kedua, terlambat dan melewatkan rapat, ini juga adalah pernyataan dampak dari resiko, bukan resiko itu sendiri. Jadi, terlambat dan melewatkan rapat, ini adalah dampak dari resiko, bukan resiko sendiri. Contohnya, resikonya adalah macet pada perjalanan dari rumah ke bandara. Sehingga dampaknya, pernyataan dampak adalah terlambat dan melewatkan rapat. Jadi tidak jadi berangkat atau terlambat sampai di bandara karena macet dan pesawatnya sudah berangkat duluan. Yang ketiga adalah tidak ada makanan dalam pesawat sehingga jadi kelaparan. Ini juga bukan menjadi pernyataan dampak dari risiko, tapi ini ini adalah pernyataan dampak dari risiko, bukan risiko itu sendiri. Jadi ini juga bukan bukan risiko, tapi pernyataan dampak dari pernyataan dampak risiko. Tidak ada makanan dalam pesawat sehingga jadi kelaparan. Ketinggalan pesawat sehingga terlambat hadir mengikuti rapat, yaitu ini adalah risiko yang dapat dikendalikan dengan memastikan bahwa masih banyak waktu untuk mencapai tiba ke bandara. Jadi risikonya adalah ketinggalan pesawat sehingga terlambat hadir mengikuti rapat. Ini adalah suatu risiko, pernyataan risiko yang bisa kita kendalikan. Minimal kalau pesawat berangkat jam 6 pagi, ya kita berangkat start dari rumah karena jaraknya jauh, bisa kita berangkat setelah sholat subuh atau jam 4 pagi untuk bisa check-in lebih awal di bandara. Tapi ini adalah risiko inherent, artinya bisa dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Sementara yang terakhir adalah cuaca. Ini juga adalah risiko, tapi yang tidak dapat dikendalikan karena cuaca buruk atau bencana itu merupakan risiko eksternal yang dari diri sendiri. ini susah untuk dikendalikan karena kita tidak bisa tahu, kita tidak bisa dapat melakukan rencana kontingensinya, artinya rencana selanjutnya. Karena kalau sudah ditahu bahwa kita berangkat di bulan-bulan 10, artinya sudah masuk pada musim hujan, ya tidak bisa, mau tidak mau ya harus kita berangkat. Walaupun sebenarnya resikonya adalah kita tetap menerima resiko itu karena masuk dalam musim hujan. Tapi minimal tidak bisa dikendalikan karena memang itu cuaca itu agak susah dikendalikan. Atau kalau memang tidak mau dikendalikan, ya nggak usah berangkat. Jadi kan artinya tidak tercapai suatu tujuan atau jadinya jadi masalah. Unsur-unsur risiko adalah peristiwa, probabilitas, dan dampak peristiwa. Petaka pada jam 21.30, sebuah ledakan besar mengawali terbakarnya tangki bahan bakar di depo unit pemasaran dan pembekalan dalam negeri pada sub 3 Pelumpang, Jakarta. Ahad malam lalu sekitar pukul 21.30. Ledakan itu kemudian disusul lidah api yang menjilat tangki nomor 24 yang berisikan 1.500 sampai 2.000 kiloliter premium. Baru 10 jam kemudian api tersebut padam. Seorang pegawai dinyatakan tewas dan kerugian diperkirakan mencapai 15 miliar. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa enggak menjelaskan apakah petaka ini merupakan risiko atau masalah
Jadi kembali lagi pada pengertian resiko adalah segala kemungkinan yang akan terjadi. Sementara sebuah ledakan besar ini kan sudah bukan lagi kemungkinan, tetapi kejadian. Berarti itu bukan masuk dalam kategori resiko, tapi itu adalah masuk dalam kategori masalah yang dihadapi oleh Pertamina. Jadi yang pertama adalah, apakah terjadi kebakaran di depo pelumpang adalah suatu kejadian? Jawabannya iya. Yang kedua adalah, apakah kebakaran tersebut merupakan kemungkinan? Tidak, karena sudah terjadi. Yang ketiga, apakah terjadi kerugian? Ya, karena salah satu dari ketiga kriteria yang ada mengenai risiko tersebut terpenuhi, maka pernyataan tersebut di atas bukan dikategorikan sebagai risiko. Jadi pernyataannya adalah yang pertama, karena terjadi. Yang kedua, bukan kemungkinan. Yang ketiga, ada kerugian atau dampak yang didapat dari Pertamina. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, risiko apa saja yang akan dihadapi Pertamina atas kejadian kebakaran tersebut? Nah, setelah ada kejadian atau masalah, kira-kira risiko apa yang akan terjadi? Artinya, ini sudah kita masuk ke risiko, skala kemungkinan terjadi. Jadi yang pertama adalah, dengan terjadinya kebakaran di depo Pertamina, pasti menderita kerugian paling tidak sebesar 15 miliar. Yang kedua, kelangkaan premium akan terjadi di mana-mana dan masyarakat akan kembali mengantri untuk mendapatkan BBM. Yang ketiga adalah perbaikan tangki akan memakan waktu yang relatif lama sehingga mengganggu proses pendistribusian khususnya wilayah Jabodetabek. Yang keempat adalah direksi Pertamina pasti akan dilengser dari jabatannya karena kinerja tidak baik, ditambah lagi sering terjadi kelangkaan saat harga BBM diturunkan. Dan inilah suatu resiko yang terjadi setelah masalah itu terjadi. Jadi ini tadi yang saya jelaskan bahwa resiko itu selalu berkontinental. Ketika selesai, ada resiko akan muncul kemudian. Seperti itu. Jadi sebelah kiri adalah resiko, sebelah kanan adalah masalah. Jadi terima kasih untuk paparan terhadap manajemen risiko, overview manajemen risiko dan identifikasi risiko. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada kertas. Jadi Bapak Ibu silahkan ini. Jadi kertas kerjanya ketika kita membahas terhadap operasional, inilah kertas kerja dari operasional. Artinya pemerintah kabupaten kita pakai. Sub kegiatannya apa? Sub kegiatannya apa? Ada yang bisa teman-teman atau Bapak Ibu menjelaskan sub kegiatan dari yang ada di kantor Bapak Ibu? Pengawasan, audit, investigasi. Indikator kinerjanya, terlaksananya, audit, investigasi. Kira-kira dalam mengawal investigasi, apa-apa resiko yang akan muncul? Ada yang Bapak Ibu bisa menjelaskan atau bisa ungkapkan resiko apa yang muncul? Karena ini adalah sub kegiatan, berarti pemilik resikonya adalah Kasubag Eselon 4. Karena kalau dia identifikasi terhadap sasaran strategi perangkat daerah, pemilik resikonya adalah kepala dinas. Nah, jadi resiko yang pertama, ini pengungkapan resiko bisa kita mulai dari tahapan awal sampai di tahapan akhir. Yang pertama adalah penerbitan surat tugas. Kira-kira dalam penerbitan surat tugas, ada tidak resiko yang akan muncul? Ada tidak resiko yang akan muncul pada penerbitan surat tugas terhadap pelaksanaan audit kinerja? Berarti penerbitan surat tugas ada ketika tim yang akan ditugaskan sedang menjalani penugasan lain. Artinya resiko pada saat resiko pada saat penerbitan surat tugas yang pertama, tim yang mau ditugaskan itu menjalani penugasan lain. Pemilik resikonya adalah kepala sub bagian perencanaan. Penyebabnya adalah
jumlah pejabat nasional minim atau di bawah dari ABK. Sumbernya adalah ABK, analisis beban kerja. Nah, ini C atau AC itu adalah controllable atau uncontrollable. Artinya penyebab ini bisa dikontrol atau tidak bisa dikontrol. Karena ini adalah penyebab dari internal bukan dari eksternal, jadi bisa dikontrol. Jadi kontrol. Dampaknya adalah jumlah pengawasan audit internal tidak tercapai. Artinya ini tidak tercapai. Yang seharusnya dalam 1 tahun kita targetnya 5, ternyata cuma 2. Karena pada saat ada permintaan, itu beberapa tim atau tim yang akan ditugaskan sedang menjalani tugas lain. Dampak pihak yang terkena adalah eksternal atau APH atau dari LSM atau dari OPD lain. Nah, jadi inilah salah satu identifikasi risiko, mulai dari subkegiatan sampai kepada dampak. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya kembalikan ke Ibu Asisa. Atau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Dari paparan terkait dengan overview manajemen risiko dan identifikasi risiko. Kita identifikasi risiko cuma sampai kepada dampak dari risiko itu sendiri. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menghitung probabilitas risiko, skala kemungkinan terjadinya risiko sampai kepada identifikasi nilai risiko. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke Ibu Asisa. Saya minum dulu, Bapak Ibu ya. Silakan, Pak. Baik, Pak. Jadi mungkin nanti pada saat akhir sesi saya akan membagi file Excel identifikasi risiko sampai kepada rencana tindak pengendalian. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang hadir pada saat hari ini mungkin bisa mengisi dulu. Nanti di pertemuan hari Selasa kita akan diskusi. Mungkin kita ambil sampel 5 atau 6 orang akan mempresentasikan terkait dengan mulai dari penilaian risiko sampai kepada rencana tindak pengendalian. Setelah materi terkait dengan materi selesai, kita akan membahas kertas kerja yang Bapak Ibu kerjakan. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk pemaparan materinya, begitupun juga tadi terkait dengan kertas kerjanya. Jadi terakhir silakan untuk Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk materi yang dibawakan oleh Pak Mirhat mengenai dengan workshop manajemen risiko. Silakan Bapak Ibu untuk dituliskan di kolom chat dan bisa juga di raise hand ataupun sesi diskusi. Baik, sekali lagi materi yang dibawakan oleh narasumber kita tadi yaitu overview manajemen dan identifikasi resiko atau risk register, dan tadi juga ada beberapa
Dan tadi juga ada kertas kerja yang sudah ditampilkan, yang dicontohkan oleh narasumber kita. Untuk materi selanjutnya dari materi ini nanti akan dibawakan lagi di hari selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan? Oke, baik Pak. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, karena mungkin nanti akan dilanjutkan materinya kembali oleh Pak Mirhat. Mungkin Pak Mirhat ada closing statement-nya Pak, atau yang ingin disampaikan untuk materi hari ini Pak? Oke, baik Pak, Bu moderator, Bu Sisa, bahwa workshop manajemen risiko ini merupakan suatu budaya terhadap pengelolaan risiko yang ada di perangkat daerah ataupun di pemerintah daerah, guna bagaimana mengidentifikasi atas ketidaktercapainya target ataupun sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun melalui perjanjian kinerja. Mungkin begitu dari saya, Bu Asisa, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk materi hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya Pak, untuk masih mengenai dengan manajemen risiko ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada materi ini. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Mirhat. Akhir Ya, terima kata kasih, Bu. kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sebentar saya kirim ya Bu ya, via WA ya. Pak. Makasih, Pak. Saya izin live Bapak Ibu.